Tanaman monstera, salah satunya jenis janda bolong selama pandemi menggapai puncak popularitas. Banyak orang berburu monstera hingga harganya melejit puluhan sampai ratusan juta rupiah. Apa sebenarnya penyebab monstera kini berharga selangit? Berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Pandemi COVID-19 mengubah segalanya, termasuk hobi masyarakat yang hanya bisa tinggal di rumah saja. Salah satu cara untuk mengisi kebosanan di rumah saja adalah dengan mengoleksi dan merawat tanaman hias. Selain jadi kegiatan baru, keindahan tanaman hias ibarat obat untuk menyembuhkan penyakit dan relaksasi jiwa. Selebriti Indonesia pun mulai banyak yang hobi mengoleksi tanaman hias. Aku jadi penasaran deh, katanya nih monstera ini ada yang harganya sampai puluhan juta. Kita lihat dulu ya di online. Nah ini. Tapi sebenarnya saya penasaran deh, ada nggak ya orang yang kayak saya nih awal belinya cuma 50.000 atau 100.000 dirawat, terus kalau dijual lagi nih bisa sampai puluhan juta. Kira-kira. Ternyata ada loh good people, ini dia Ronald Manulang. Mulai mengoleksi tanaman hias sejak 2017, Ronald membeli tanaman hias untuk mengobati insomnianya. Tanaman monstera pertama yang ia beli bertipe Deliciosa dengan harga Rp100.000. Size-nya itu tuh kurang lebih daunnya ya kalau nggak salah itu di 30 cm. Sekarang itu udah ada di sekitar 1 meteran satu daunnya. Ditaksir sekitar 12 juta satu pohonnya. Saya tuh ada sedikit penyakit insomnia dan stres terhadap pekerjaan. Jadi dokter nyuruh saya tuh cari stress relief-nya apa yang untuk bisa menghilangkan stres. Jadi tuh saya tuh dengan tanaman tuh kadang berbicara. Jadi tuh tanaman itu kayak teman curhat saya. Jadi kalau ada yang naksir juga mahal, saya tidak akan melepaskannya. Selain cari-cari tanaman di media sosial dan situs marketplace, Timnet pun menelusuri salah satu sentra tanaman hias di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Kami penasaran, seberapa mahalnya sih tanaman jenis monstera ini kalau kita beli langsung di tokonya? Dari 250.000 sampai ke yang besar sampai 1.500.000. Itu dilihat dari pertama sih ukurannya pasti, terus kemudian jumlah daunnya juga kita bisa lihat. Sekarang karena kenaikan demand, dihitungnya per daun. Yang kondisi sekarang kan over demand, supply-nya juga kurang banyak kan, jadi ya karena jadilah harganya naik benar-benar. Ini kasarannya di sini ya 750. Iya, manual ya. Tapi kalau yang naikkan lagi saya 1,5 dan lebih tahan ya. Barangnya, kalau barangnya bagus ya harganya lumayan. Ternyata permintaan yang tinggi membuat harga tanaman hias khususnya monstera ikutan melambung. Namun, apakah hal itu merupakan satu-satunya alasan sebagai tanaman menjadi super mahal harganya? Kalau dibilang sengaja atau enggak, yang namanya tren gitu kan ya, pasti ya seperti fashion aja gitu. Yang namanya tren atau tren apapun itu, pasti ada kesengajaan untuk menaikkan harga gitu kan. Mumpung tren, jadi kita naikkan. Kalau worth it enggaknya sih, yaitu diukur lagi kepuasan gitu kan. Di situ ada prestis gitu kan. Apalagi sekarang eranya sangat terbuka, berbeda dengan tren tahun 2007 yang antum itu. Pada saat itu kan kita belum ada sosial media di mana kita bisa posting posting tanaman kita. Sedangkan sekarang eranya sangat terbuka, jadi orang bisa posting setiap saat dia pengen pamer. Harga tanaman hias yang melambung tinggi juga ditentukan oleh keunikan bentuk dan warna daunnya. Good people, tren tanaman hias monstera juga membawa tanaman lain, khususnya tanaman hutan yang sebelumnya tidak populer. Dengan permintaan yang tinggi, penjual berlomba-lomba mencari tanaman hias hutan dan menjualnya. Menurut Wisnu Handoyo Ardi sebagai peneliti konservasi tumbuhan kebun raya, kondisi ini bisa membuat tanaman di hutan lama-lama menjadi langka apabila tidak ada regulasi yang jelas untuk membatasi jumlah tanaman yang bisa dijual. Oleh sebab itu, good people, jika ingin mengadopsi tanaman hias, pastikan tanaman itu bukan tanaman langka yang bahkan hampir punah. Kita pun harus bertanggung jawab untuk benar-benar merawatnya dengan baik. Bagi pendatang baru, mulailah membeli tanaman hias dari harga yang masih ramah di kantong. Jangan sampai kita beli tanaman yang terlalu mahal tapi malah tidak tahu cara merawatnya. Dea Gita, Oktaberi melaporkan untuk NET.